Cakep tapi bokeh atau kaya tapi burik? Kaya tapi burik. Cakep tapi burik. Kaya tapi burik. Cakep tapi Tapi apakah kalau aku sudah siap, aku akan mendapatkan pasangan yang serupa? Itu juga jadi tantangannya sih ketika mencari pasangan. Ya makanya itu mungkin banyak Gen Z yang agak nunda-nunda nikah ya. Hidup itu tujuannya, goalnya kalau kamu sudah menikah, kamu sudah berkeluarga, kamu sudah mempunyai anak gitu kan. Iya. Tapi kalau sekarang ya nggak semudah itu. Jadi yaudah yang penting kayak YOLO aja nggak sih kayak mikirnya. Money matters. Apa-apa sekarang duit. Gak bisa cinta doang, katanya makan tuh cinta. Sekarang mau cantik aja itu mahal. Betul. Jadi percantiklah diri dulu, simpan uangnya ke psikolog, baru habis dari situ cari yang suportif. Nggak apa-apa pengangguran, mending toxic ya. Mending toxic deh daripada financial red flag. Enggak, saya udah pernah ngerasain susah, saya nggak mau susah lagi. Z-Minded bersama Mika Tobing di sini. Dan kita sekarang sudah bersama Ruth Garcia, Halo. seorang musisi. Ruth. Pura-pura nih pada nggak pakai ini sebenarnya ya. Iya. Dan Mbak Alvina dari Rumah Sakit Royal Taruma, psikolog. Yang keras, sekolahnya panjang ini. Dan kita bahas soal Gen Z. Kenapa makin kesini makin takut menikah? Buat Gen Z sekarang pernikahan adalah hal yang menakutkan. Karena semuanya mengarah ke angka, semuanya mengarah ke kesiapan mental. Dan Gen Z sekarang lebih smart, kayaknya mikirnya kayak, aduh nanti kalau gue belum siap, gampang banget nih kayaknya cerainya. Apalagi tingkat perceraian tinggi banget. Gitu. Makanya ini spesial nih, pengen ditanyain ke kamu apa? Boomer, lahirnya boomer. Enggak dong, emang mukanya boomer ya? Enggak kan? Gen Z lah. Alpha. Alfa. Dan psikolog juga. Ya, Pak. Ini penting banget nih, makanya kita buka artikel dulu ya. Ini ada artikel dari Medcom tentang 7 alasan kenapa Gen Z tidak mau dan malas menikah. 7 alasan kenapa Gen Z semakin malas menikah. Ya, yang pertama tekanan ekonomi, prioritas karir dan pengembangan diri, pergeseran nilai sosial, pengalaman pribadi yang buruk, nih, patah hati. Terus biaya pernikahan yang tinggi, kemandirian finansial, 7 pengaruh media sosial. Terus ada artikel juga di sini. Duh, keras Bay, sorry Bay. Menikah tak semudah yang dibayangkan, ekspektasi orang tua dan biaya jadi masalah yang besar. Ya, dari keluarga, dari segi finansial karir, dari lingkungan sekitar, ini semuanya berhubung kepada angka yang bikin Gen Z pada takut untuk menikah. Aduh, gue gak bisa achieve dream wedding gue nih. Aduh, gue gak bisa nge-provide apa kemauan orang tua gue minta tari daerah lagi, mahal banget, bajunya mahal. Nah, nih, coba tolong beri tanggapan. Mungkin dari Mbak Alvina dulu. Ya kenapa Gen Z sekarang dari yang gue sebutin tadi makin malas menikah? Ya, pertama sih memang tadi benar yang masalah angka itu ya. Jadi paling utamanya itu terkadang kan ekspektasi antara kita sebagai anak dan orang tua itu kan berbeda ya. Terkadang kalau Gen Z sekarang ini kan lebih demennya tuh kayak intimate wedding, bener gak? Atau kayak private wedding. Betul. Jadi undangnya yang deket-deket aja, kerabat dekat aja. Tapi terkadang harapan orang tua itu kan nggak seperti itu ya. Jadi banyak banget nih tuntutannya. Belum lagi tuntutan bukan cuma dari wedding acaranya aja, tapi misalnya kayak dituntut anak berapa atau gimana. Ada Kemudian, tekanan itu emang, ya. Nah kemudian juga yang namanya kita mau menjalani sebuah pernikahan itu kan harus persiapannya bukan cuma secara finansial tapi mental juga. Terkadang dari mental sendiri pun kita tuh punya trauma masa kecil yang belum selesai. Nah itu terkadang juga mengganggu tuh hubungan. Gitu. Oke, trauma masa kecil kayak gimana tuh Mbak yang bisa ngeganggu kayak keputusan nggak mau nikah gitu, kayak gimana contohnya? Cukup beragam, misalnya pola asuh yang kurang tepat gitu. Bagaimanapun kan pola asuh kan penting tuh ya. Misalnya waktu kecil itu figur ayahnya kurang nih. Terus atau misalnya
pernikahan kedua orang tuanya kebetulan tuh kurang berjalan dengan baik. Jadi punya kejadian traumatis sendiri tuh dari pernikahan orang tuanya atau ngeliat anak saudaranya. Apalagi kan sosial media sekarang tuh gampang banget diakses ya. Jadi ngeliat tuh banyak banget nih tingkat perceraian, perselingkuhan dan sebagainya. Itu juga cukup mempengaruhi sih gitu. Oh, jadi ketidakharmonisan yang ada di rumah gitu-gitu itu jadi faktor juga yang bikin kita malas nikah gitu. Bisa jadi karena kan misalnya nih ngelihat oh dulu papa mamaku nikah tapi mamaku nih sorry nih ya misalnya kayak di KDRT lah atau kok peran ayahku tuh gak ada loh gitu. Aku juga gak merasakan peran ayah yang baik dan sebagainya. Jadi buat apa sih aku nikah kalau nanti aku berujung-ujung jadi seperti mamaku yang tidak bahagia ini gitu. Ngaruh buat masa depannya berarti ya Mbak ya, keputusan masa depannya. Betul. Gila serem juga ya. Oke, sekarang pandangan Ruth mungkin. Ruth, Kalau dari aku sendiri sih tadi setuju banget ya, karena tiba-tiba kayak aku lagi didiagnosis, kayaknya lagi ngomongin aku deh. Karena bener. iya karena pertama, jadi aku sendiri ya, kalau misalnya dari rumah ternyata tidak harmonis, apalagi dari keluargaku yang bercerai, aku ada sedikit ketakutan sih, kayak gimana kalau nantinya kalau aku menikah dan hal itu akan terjadi lagi, gimana kalau aku tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua ketika nanti kalau misalnya wedding harus ngundang berapa orang, harus dari sisi ini, dari sisi sana, sedangkan pokoknya dari temen mama pas iya, SD ya. kadang pun yang kayak nggak kenal sama sekali, yang kita juga nggak mungkin Iya, bakalan kalau ya. salam tuh, iya. Kayak, ini siapa ya? Iya. Jadinya karena terlalu banyak tuntutan itu juga yang bikin aku dapat pressure yang lumayan berat ya untuk cari duitnya. Betul. Satu untuk cari duit, kedua belum tentu juga nanti pasangannya misalnya nanti mau dengan permintaan orang tuanya kita. Jadi ya ujung-ujungnya pertama harus dapat pasangan yang stabil dulu. Iya. Oh itu faktor juga ya, Iya pasangan kan? yang stabil ya. Iya, aku ngerasa kalau misalnya mau benar-benar ke jenjang pernikahan, aku harus siap mental, siap finansial, siap emosional juga. Tapi apakah kalau aku sudah siap, aku akan mendapatkan pasangan yang serupa? Itu juga jadi tantangannya sih ketika mencari pasangan. Ya makanya itu mungkin banyak Gen Z yang agak nunda-nunda nikah ya, mungkin juga belum dapat pasangannya gitu. Iya. Itu sih masalah-masalah yang aku temuin. Berarti banyak faktor ya. Nah, tapi kan ada pergeseran nih, Mbak. Kayak dulu orang tua kayak Udah nikah aja, rezeki nggak kemana. lo nikah, lo ngebuka pintu rezeki baru. Kayak gitu. Tapi banyak kejadian perceraian yang tadinya ya kita menikah, gue terima lo apa adanya. Tapi pas jalan tuh durasi pernikahan, cerai gara-gara finansialnya nggak stabil. Iya. Yang padahal di awal setuju, sama-sama setuju, tapi ujungnya malah cerai. Itu kenapa sih Mbak? Jadi kayak gitu, ada pergeseran itu tuh. Sebenarnya yang paling penting sosial media ya kalau menurut dari kita sisi psikologis ya. Karena pertama gini, kalau mungkin kita ngomong zaman dulu lah ya, milenial ke bawah gitu kan. Mungkin kan kalau kita ketemu atau tahu berita itu ya kalau kita lagi kumpul keluarga, misalnya si tante ini gini loh, si ini gini loh. Kalau sekarang nih kita lagi bosan dikit, boring dikit, kita scroll gitu kan. Oh tahu nih si ini cerai loh, si ini begini loh gitu kan. Dan terkadang tuh itu yang membuat kita punya ekspektasi sendiri gitu. Jadi kalau dulu kayak ada bahasa Udah nikah aja, nanti rezeki datang sendiri. banyak anak banyak rezeki gitu kan. Ada, Nah benar. kalau sekarang Gen Z itu kan semakin open minded juga ya. Dan mereka juga berani speak up gitu loh. Jadi ngerasa bahwa tuntutan ekonomi, tuntutan finansial itu sekarang tidak semudah dulu lah ya. Beli rumah aja sekarang berapa sih minimal? Ya minimal 25 tahun nyicilnya. Iya, nyicilnya ya. Keburu udah Kita kerja kurang bisa sampai nikmatin mati. gitu ya. Gitu. Nah, kemudian anak juga sekolah sekarang mahal, pendidikan, asuransi, segala perintilan itu. Apalagi tuh perlu maunya kita sekolahnya pikirkan. internasional Betul. terus. Iya. Sekarang nih tanya anaknya sekolah di mana? Oh di sini nih. Oh gitu. Jadi langsung yang kayak emang kenapa nih ada yang salah segala macam. Oh itu Tuntutan ngaruh ke sosial itu strata juga sosial gitu ya Mbak ya? betul. Nah, Oke. jadi tuh kenapa sekarang dibilangnya tuh kita tuh berpatokannya pada angka banget. Jadi kayak ini finansial tuh harus mantep banget nih baru kita bisa hidup gitu. Itu sebenarnya juga karena itu. Dan yang tadi itu sosial media itu gampang banget diakses kan. Jadi kalau dulu menikah itu kayak suatu tujuan hidup. Kayak oh kamu nih udah bisa
hidup itu tujuannya, goalnya kalau kamu sudah menikah, kamu sudah berkeluarga, kamu sudah mempunyai anak gitu kan. Iya. Tapi kalau sekarang ya nggak semudah itu. Jadi ya udah yang penting kayak YOLO aja nggak sih kayak mikirnya. YOLO. Gitu. Iya. Oke. Nah, Ruth, kalau Ruth sendiri masih percaya nggak kalau misalnya nikah itu semata-mata ya cinta, saling cinta? Enggak sih. Gimana Realistis ya. Realistis nih. Realistis sekali Kenapa, karena Ruth? pertama aku juga mencari ya pasangan yang pastinya dapat mensupport aku dalam segala hal. Ini bukan ngomongin materialistis ya, tapi lebih ke arah apakah bisa jadi support untuk emosionalnya aku ketika aku lagi down atau lagi ada masalah, apakah kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena kan sekarang juga kalau misalnya dapat pasangan yang agak susah untuk diajak berkomunikasi, itu juga jadi tantangan kan. Ya. Udah satu tantangannya dari komunikasi, ntar juga ada masalah finansial. Itu jadi kayak, aduh kayaknya nggak bisa deh ngejalanin hubungan yang kayak begini. Makanya ketika mencari pasangan, menurut aku sih itu sih harus punya seseorang yang benar-benar bukan selevel sih ngomongnya, tapi eye to eye dalam cara pandang, terus juga dalam menjalani hidup dengan status sosial sih menurut aku nggak begitu penting ya. Oke. Karena sekarang juga kayak Gen Z kebanyakan kerjanya bukan kerja kantoran malah kalau di lingkungannya aku ya. Jadi ketika tuntutan tadi datang dari orang tua, oh kamu harus menikah dengan orang yang pendidikannya sampai S3 gitu-gitu dan segala macam. Sekarang aku ngelihatnya kayak oke, aku bakalan mencari pasangan yang pastinya sudah bisa mensupport dan bekerja keras. Nggak perlu lagi tuh aku ngelihat kayak oh dia S2-nya di mana nih? Gitu-gitu. Karena semua orang sekarang juga kebanyakan juga, salah satunya aku juga nyanyi, content creator, aku tidak menggunakan pendidikan yang sebelumnya jadinya. Jadi aku berharap juga ketika aku nanti punya pasangan tidak diberi tuntutan itu sih. Oke. Sebelum kita lanjut nih, kita sebenarnya harus puterin video dulu. Ini ada Vox Pop, kiriman dari kawan-kawan semua yang punya pandangan soal ini yang kita bahas ini. Nih, silakan dilihat ya. Kita bareng-bareng lihat. News atau entertainment? Entertainment. Website atau sosmed? Sosmed. Ekonomi atau gaya hidup? Ekonomi. Gaya hidup nih. Flexing atau nabung? Jelaskan. Nabung. Oh. Nikah kan? Masa itu istilah keluarga? Asik. Dan FWB atau status? Enggak, no detail. Tapi status gila FWB. FWB mas status lah. Kerja kantoran atau entrepreneur? Wah, Kerjaan. kantoran. Jadi kantoran. Entrepreneur. Office hour atau fleksibel? Fleksibel. Fleksibel. Nah, Terakhir. science free atau menyenangkan? Mungkin kalau baru-baru gue science free dulu, mungkin setelah 1 sampai 2 tahun baru. Ciao, free. Senyanak. Iya nak. Oh, ini yang pakai kacamata ini kayaknya malas-malasan nih. Punya anak, mau status. Ya Mbak, itu dia pandangan kawan-kawan tuh. Berarti ada bergeser. Nah ini soal penasaran sama yang memutuskan untuk kayak udah ada status atau tanpa status atau child free atau enggak, itu ada tanggapan nggak Pak buat itu? Soalnya sekarang kan udah mulai ini tuh kayak aku child free gue abis nikah gue mau fokus dulu sama gue mau pacaran dulu gitu, nggak mau punya anak dulu. Nah sebagai Mbak Alvina yang udah punya anak mau 2 ya,
Ada pandangan gak Mbak soal itu, Mbak? Ya. Memang makin kesini sih makin banyak yang memilih untuk child free ya. Ya. Jadi walaupun menikah, status sama nikah tapi memilih untuk child free. Karena yang tadi itu mungkin karena ada trauma-trauma masa kecil itu, sehingga ada beberapa yang seperti ini. Dulu parenting dari orang tuanya itu parenting VOC gitu. Jadi nggak mau nih meneruskan ke anak. Iya. Terus merasa bahwa aku aja belum selesai dengan masalah diriku waktu kecil, mau diselesaikan dulu, sehingga jadi awareness-nya tinggi. Gen Z sebenarnya tuh punya awareness yang tinggi, sehingga tuh merasa bahwa aku nggak mau menjadi orang tua, ayah ataupun ibu kalau misalnya aku masih punya trauma masa kecil, aku masih belum selesai dengan masalah diriku sendiri gitu. Itu satu. Kedua, balik lagi memang masalah finansial. Misalnya nih sekarang kan karena sosmednya itu tuh cepet banget ya, apalagi sekarang saya suka juga lihat di sosmed ke supermarket gitu kan, ngeliat harga susu satu kaleng 400 ribuan gitu kan. Terus kalau anak sehari ini satu kaleng nih cuma bisa buat berapa hari doang nih, berapa kali minum nih, berarti saya harus punya pendapatan berapa nih kalau mau support anak saya minum susu ini. Namanya orang tua kan kita pengen kasih yang terbaik untuk anak. Benar. Ya kan? Belum sekolahnya, belum lagi nanti les-lesnya. Anak sekarang tuh bukan cuma sekolah loh. Kalau dulu mungkin sekolah doang ya. Kalau sekarang nih gimnastiknya, les musiknya, les Kadang lebih apanya. mahal di luarnya ya Betul. daripada sekolah. Jadi memang balik lagi tuh ya nggak jauh-jauh dari si finansial itu, begitu. Kalau dulu anak sekolah emang lesnya juga sama guru atau wali kelasnya juga emang biar murah. Sekarang banyak juga ya. Gimnastik, piano gitu-gitu ya. Berenang lah segala macam banyak gitu. Tapi Ruth ada pandangan nggak soal itu? Sebenarnya tadi Lagi. menarik banget sih, kayak kebanyakan ternyata pada pengen single ya. Aku sih sebagai agensi tidak bisa bilang aku pengen single banget, karena dari dulu mungkin aku merasa ketika punya pasangan aku bisa mengerjakan semuanya bareng-bareng. Jadi emang kebutuhan untuk punya pasangan itu sangat tinggi di aku. Mungkin ya beda-beda lah ya orang-orang itu. Terus tadi juga child free, aku juga punya pandangan yang unik buat child free ini, karena kebetulan aku juga sebenarnya bisa dibilang ya masih punya banyak trauma ya. Aku selalu punya banyak pemikiran ketika nanti aku punya anak, aku bisa nggak aja jadi lebih baik daripada ibunya aku, karena aku tidak mau meneruskan semua trauma-trauma yang aku masih bawa gitu. Tapi kalau misalnya mau nunggu traumaku selesai, kapan ya kira-kira, itu kan yang jadi pertanyaannya. Emang mau nunggu 5 tahun lagi, nanti 5 tahun lagi aku sudah berumur berapa baru masa punya anak di umur yang sudah segitu gitu. Terus dari kakakku juga, kebetulan aku punya satu kakak, dia 93 itu Gen Z atau bukan ya, milenial. 93 milenial. Bahkan kakak aku sendiri sudah mau child free mungkin. Oh ya. Jadinya diterusin ke aku. Oke, nanti kamu kalau punya anak kita rawat bareng-bareng aja gimana. Jadi ya itu sih, ketika ada beberapa orang mungkin punya cara hidupnya sendiri, aku juga nggak bisa bilang apa-apa karena itu pasti pilihannya masing-masing. Benar. Gitu sih. Tapi ya salut sih sama beberapa orang yang emang independen bisa sendiri. Ada beberapa orang seperti aku yang mungkin nggak bisa gitu. Oke. Tapi tadi banyak juga di video yang bilang nabung atau apa? Tadi foya-foya ya? Ya nabung atau gaya hidup. Flexing. Ya. Flexing Nabung juga. atau flexing, nabung. Nah, ini kan nabung ini berpengaruh sama ternyata si Gen Z nih udah mania oriented nih. Ya, udah sepenting itu uang buat ngembangin dirinya atau kehidupannya. Nah, apalagi di kota besar kayak Jakarta gitu misalnya. Nah, sebenarnya itu ngaruh banget nggak sih Mbak dengan ketidakmampuan untuk ngeluarin uang itu, ngaruh ke pikiran nggak sih, kayak anjir uang gue cuma segini-segini aja, gimana gue mau nikah nih? Itu ngaruh banget nggak sih Mbak? Padahal nikah sebenarnya bisa dilakukan di sesimpel lo ke KUA aja hari Senin, kayaknya gratis gitu. Kalau ngaruh apa enggak sih ya pastinya ngaruh ya. Karena kan itu sebenarnya masalah finansial ini kan menjadi salah satu stressor ya. Salah satu stressor apalagi di zaman sekarang ini gitu. Karena pertama gini, mungkin perbandingan sama zaman dulu milenial ke bawah, mungkin
pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa itu hampir setara. Kalau sekarang kan mungkin kita tuh kayak ibarat kata kerja tipes gitu kan. Iya. Kok tabungannya segini-segini aja, tuntutannya banyak banget. Apalagi sekarang kan lagi zamannya sandwich generation itu ya. Jadi bukan cuman ngebiayain diri kita sendiri, kita dituntut untuk membiayai misalnya kayak keluarga lah, nanti adik kita lah gitu kan. Jadi tuntutannya tuh juga banyak gitu. Makanya kenapa sekarang masalah finansial ini juga menjadi salah satu stresor tertinggi, apalagi khususnya bagi para Gen Z gitu. Oke, iya. Sekarang mulai paham gue kenapa. Ntar aja gue nikah. Belum banyak duit gue. Makin jelas, Mbak. Nah, kita lihat video lagi ya. That's my relationship. Ya mau. Cakep tapi bokeh atau kayak tapi burik? Kayak tapi burik. Cakep tapi burik. Kayak tapi burik. Cakep tapi bokeh. Minimal penghasilan pasangan kakak berapa sih? Minimum 6 deh. 6. 6. Kenapa sih? Enggak mau 10. UMR belajar Nggak ada lah, itu bisa bareng-bareng aja. Ya harus kan ajaran gua kan. Caranya apa? Dia di rumah tuh. Desain aku juga. Desain juga. Kok kayak yang 20 juta gitu. Enggak. Enggak mau. Ya mau. Tapi masih mikir bentar. Oh. Mapan dulu atau nikah dulu? Makan dulu. Apa? Mapan dulu. Apa dulu? Relasi goal kakak tuh kayak gimana sih? Yang udah hal itu nggak diributin. Yang selalu sama pintar sama amin. Yang penting lu lanjutin. Yang bisa menghargai, nggak nyuruh mandi tiap saat. Ya. Karena mandi itu bukan kewajiban, yang kewajiban itu sholat gitu. Kalau sholat gak mandi, bau dong. Tuh, Pak. Ini lebih dalam nih. Ya, tuh pandangannya tuh. Pada mau nikah sama urusan gaji masih bisa dibicarakan gitu ternyata ya. Tapi apa yang bikin kayak aduh nikah nih tuntutan orang tua atau apa gitu gue nggak bisa menuin nih. Apa mungkin karena kebingungan aja kali ya, karena mereka baru pengen nikah, baru pengen ngelamar, kan mereka belum pernah gitu. Jadi belum apa namanya, nggak tahu harganya berapa, harus ngeluarin uang berapa. Itu yang mungkin ya yang bikin stres duluan kali Mbak ya. Ya bisa jadi itu juga. Tapi lebih kepada gini, kalau sekarang itu memang terlalu banyak tuntutan sih ya. Ya, sampai udah nikah juga banyak Mbak. Betul. Kapan nih cucunya nih, kapan nih? Tuntutan sosmed juga banyak lagi. Kayak misalnya gini nih, sekarang kan lagi trennya matcha, pilates dan segala macam gitu ya. Ada kebanggaan sendiri ketika tiba-tiba setiap siang atau setiap sore tuh ngepost matcha, apalagi dengan matcha yang harganya di atas 50-an, 70-an sampai 100-an ribu. Main padel setiap hari gitu-gitu. Itu kan ada ini juga ya, kita ngelihat kayak status sosial orang juga kadang dari media sosial gitu loh. Yang sebenarnya kayak aku mungkin gak butuh-butuh banget buat main padel, tapi karena FOMO-nya itu dan pengen kayak diakuin, oke, ya yang penting udah pernah main aja sih. Status tuh harus tetap di up gitu. Mau lari-lari sekarang beli sepatu apa-apa, itu sih yang kadang jadi bikin kayak apakah ini jadi tuntutan lagi? Gaya hidup, bukannya aku hidup saja sudah menjadi tuntutannya udah banyak gitu. Oh iya benar sih. Ya mahal sih biayanya ya. Iya, ya, biaya kan? gaya hidup sama biaya lu pengen nabung nikah. Waduh. Emang lagi-lagi kerja sampai mati kita ya. Yoi, nah ini mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi ini ya. Menurut Mbak Alvina, menurut Ruth, definisi hubungan yang ideal tuh kayak gimana sih? Gen, Ruth dulu. Aduh, harusnya belajar dulu nih sama Eko dan Ya, Inge, ini jadi nggak biar tahu dikoreksi nanti pandangan. langsung. Oh iya. Salah banget nih nanti. Langsung dikoreksi. Hubungan yang ideal yang menurut aku adalah ketika kita tuh bisa saling mempercayai satu sama lain, ada keterbukaan, ada transparansi. Itu dari bagian apa aja tuh, ada dari masalah finansial, bisa juga dari secara mental dan emosional bisa diobrolin. Orang yang pokoknya bisa apa aja tuh bisa jadi teman untuk berbagi gitu. Oke. Orang yang pastinya stabil sih menurut aku. Oke, stabil.
stabil secara itu semua Finansial ya tadi. stable gitu ya, Iya. mental. Kalau mau minta-minta sih bisa ya penghasilan di atas berapa, tapi kan kita harus realistis juga ya. Nanti kalau saya juga nggak bisa berpenghasilan Oke, segitu banyak, iya, iya. lah kamu bisa ngasih apa nanti? Sebenarnya ya bukan seperti itu sih, bukan seperti itu. Cuman ya punya pasangan yang sama-sama kita dewasa pemikirannya. Berarti money matters atau ada ruang buat cinta-cintaan? Of course, money matters. Apa-apa sekarang duit, nggak bisa cinta doang, katanya makan tuh cinta nanti. Apa jangan-jangan single lo yang belah hati itu gara-gara putus karena bokeh? Oh enggak Liriknya dong, sedih itu soalnya. malah lagunya cinta-cintaan karena sebegitu yakinnya sama pasangannya. Jadi kayak sebenarnya belah hatinya tuh kalau lu nggak percaya nih belah hati gua nih, Belah isinya hati cuma gue lu nih. doang gitu. Oke. Karena mungkin sudah stabil itu ya tadi pasangannya udah ideal. Udah stabil ya. Berarti lu nggak percaya adanya soulmate dong? Aduh, enggak sih. Oke. Jujur kalau misalnya soulmate itu kita yang buat. Kita yang jadi definisi soulmate buat orang lain itu. Bentuk Makanya ya. dalam hubungan menurut aku ya, dan apa yang aku jalankan saat ini, ya koreksi dan memperbaiki diri. Nggak ada yang sempurna, karena Ya. ujung-ujungnya kalau nyari sempurnanya pasti bakalan ada lagi. Ya. Tiba-tiba udah dapat yang sempurna, nanti baru brojol anak siapa gitu kan. Ya intinya gitulah. Oke. Mbak Alvina silakan Mbak. Sebenarnya sih kurang lebih udah tepat ya, dalam artian gini, satu kita harus realistis gitu kan, realistis penting tuh ya. Tapi maksudnya gini, yang penting tuh goal kita sama pasangan tuh sama gitu. Kalau kayak zaman dulu kan mungkin dibilangnya gini, kalau kamu pendiam cari pasangan yang bawel biar seimbang gitu kan. Malahan di situ yang jadi gap ributnya tuh kadang di situ gitu loh. Ngerasa mungkin kok aku yang aktif sendiri, bawa sendiri, kok kamu pendiam. Balik-balik lagi love language-nya ternyata berbeda gitu. Jadi ya harus realistis dan ya sama gitu goalnya ke depannya Oke. gitu. Tetap realistis ya. Oke, kita kuis singkat sekarang nih. Ya. Bersama Ruth Garcia dan Mbak Alvina dari Rumah Sakit Royal Tarumah. Jawab cepet ya. Jawab cepet ya. Siap semuanya ya. Siap. Barengan, Barengan iya. berarti ya. Nih. Dapat pasangan suportif tapi pengangguran atau pasangan toksik tapi tajir? Toksik tapi tajir. Oke. Oke, toksik tapi tajir. Mbak Alvina? Yang pertama. Yang pertama, suportif tapi pengangguran. Iya. Oh, nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Soalnya ya. kalau ngomongin toksik itu kan ganggu kesehatan mental ya. Bener. Nanti Oke, duitnya oke. aku pakai buat psikolog. Dikumpulin. Oke. Oh, berarti ini dua pandangan berbeda nih. Kenapa? Kenapa lu tetap milih yang toksik tapi tajir? Aduh, sampai rambutnya nempel. Karena pastinya ya, saya ingin hidupnya mewah. Enggak juga sih, enggak harus mewah. Tapi intinya kalau bisa dapat duit dari cowoknya juga, ya nah ini materialistis Iya. banget ya. Realistis. Realistis. Iya. Sekarang mau cantik aja itu mahal. Betul. Jadi percantiklah diri dulu, simpan uangnya ke psikolog, baru habis dari situ cari yang suportif. Nggak apa-apa pengangguran. Oh, nggak apa-apa ya. Oke. Ini menarik banget ini. Mbak, nggak apa-apa kalau lakinya pengangguran, nggak apa-apa. Kan karena jawab cepet. Mungkin karena saking banyak nerima pasien yang dapat pasangan yang toksik. Oh. Jadi ada gambaran nih yang tadinya hidupnya tuh happy banget, sehat banget, dapat pasangan yang toksik sebegitu menghancurkannya. Gitu. Jadi pandangannya berbeda. Oh, nggak apa-apa dah lu nganggur, yang penting lu support gua. Kan nanti kita bisa suruh pelan-pelan carilah Bener, gitu ya. Ngojek selalu. Oke, nah, nonton nih selanjutnya, nonton konser bareng doi atau nonton konser sendirian tapi VIP? Sendiri Bareng VIP. doi. Sendiri. VIP. Lo apa? Rut? Bareng doi lah. Bareng doi, Iya, nggak bareng apa-apa, si nggak doi. VIP di luar lapangan juga nggak apa-apa, di luar stadium. Oke, Mbak mau ngambil pandangannya sebagai yang udah menjadi ibu atau sebagai perempuan single nih? Sebagai emak-emak lah ya. Oke, kenapa? Butuh me time. Oke, Yang oke. penting nyaman. Emak-emak sekarang nyari Iya, yang penting nyaman. ya.
Udah lo jagain anak-anak di rumah ya, gue mau nonton. Nah ini betul atau salah sekarang? Apakah financial red flag itu lebih bahaya dari toxic relationship? Betul atau salah? Betul. Betul. Mbak? Kurang lebih sama ya, karena keduanya itu kan juga sama-sama bisa menghancurkan. Ya. Berarti ini betul. Iya, dari tadi duit mulu ya. Iya, benar. Ketahuan banget deh di sini. Oke. Berarti, tapi yang paling mending deh dengan toxic relationship apa financial red flag? Mending toxic ya. Mending toxic deh daripada financial red flag. Enggak, saya udah pernah ngerasain susah. Saya nggak mau susah lagi. Udah. Oke. Oh berarti dalam juga ya emang trauma-trauma Gen Z sekarang ya? Oke, gua nggak mau lagi sulit. Oke. Nah, betul atau salah lagi? Harus stabil dulu, baru hubungan bisa serius. Betul atau salah? Betul. Oke, ini kenapa Mbak? Stabilnya secara apa dulu? Selain finansial ya? Iya. Lagi-lagi terlalu banyak finansial di sini. Kenapa selain itu? Kesehatan mental juga harus stabil dong. Oke. Kalau misalnya kesehatan mental kita aja tuh nggak stabil, misalnya kita punya masalah kesehatan mental lah ya, entah itu depresi atau apapun itu, terus bagaimana kita bisa men-treat pasangan kita dengan baik? Kalau Oke. kita masih belum bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Masuk akal. Nah, mari kita selesaikan kalimat ini. Finish the sentence. Uang memang bukan segalanya, tapi Segalanya butuh uang. Bener. Udah repost. Repost. Oke. Lanjut, finish the sentence. Cinta tanpa uang itu Menyiksa. Buta. Oke. Nah ini mungkin kita langsung ke ini nih Mbak. Ngasih nasihat nih Mbak. Mungkin kan sobat Medcom nih, Gen Z mungkin pada takut punya pasangan karena ya belum layak secara finansial, takut nggak bisa nge-provide. Terus itu kan dilanda kebingungan sebenarnya Mbak. Gimana nih, tuntutan semakin banyak, orang tua gue semakin tua, umur gue juga semakin tua nih tahun ke tahun. Soalnya Gen Z kan bilang sekarang 24 udah berasa tua kan? Iya sih. Iya kan? Udah Anjing toku banget gue 24. Nah, itu gimana Mbak? Mungkin ada advice gitu buat para Gen Z yang kebanyakan banget yang dipikirin. Kayak yang penting jangan nyerah ya, dalam artian gini, zaman sekarang ini kan bener yang tadi Ruth bilang, maksudnya nggak harus kayak kerja kantoran gitu kan, sampai yang kayak oh aku kerja nih harus kerja kantoran dan sebagainya gitu. Ibarat kata mau ngojek kayak atau apa, yang penting kita kerja dulu, yang penting ada usahanya dulu gitu. Jadi yang penting jangan menyerah, jangan males, tetap ada usaha gitu. Oke, ntar ada jalannya, benar. Ruth, mungkin lu gimana pandangannya agak berubah soal apa yang dibilang Mbak Alvina? Terubah sih. Oke. Belajar kayak, makanya duduk di sebelah sini kayak lagi sesi deh. Dari tadi ngomongin tentang aku, lebih terbuka juga sih pandangannya aku. Bagaimana juga kayak harus reflect. Mungkin dari tadi aku terdengar sangat perfeksionis ke diri sendiri. Jadi setelah mendengar kata kita juga harus ngeliat pasangan, kita juga harus ini itu jadi bikin apa ya, sangat relief lah ya, kayak ada beban yang terangkat, kayak oh iya ya, maksudnya sekarang juga kayak bukan cuma tentang aku tapi nanti juga kalau misalnya sudah mau menikah itu udah bukan aku tapi kita gitu. Ya gitu sih. Benar. Oke, pertanyaan terakhir, lebih baik nggak punya pasangan atau nggak punya duit? Nggak punya pasangan. Tuh punya pasangan. Lebih baik gak punya duit. Wow. Kenapa Mbak? Uang bisa dicari gitu? Ya mungkin karena perbedaan generasi ini ya. Dan memang kalau saya pribadi itu datang dari mungkin keluarga yang dulunya kurang harmonis. Jadi ada tuh kebutuhan untuk pasangan itu gitu. Nemenin hidup gue dah.
Itu ya, biar Mbak. ada teman hidup. Biar ada teman hidup. Kalau Oke. yang penting dapetnya yang bener ya. Oh iya benar. Kalau dapet yang toksik ya mendingan gak Nyusahin punya hidup, pasangan. namanya nyusahin hidup. Ya, Ruth, Kenapa milihnya mending nggak punya pasangan? Karena seperti tadi mungkin ya, aku ingin menghamburkan semua omongan karena kayak aku tuh orang yang dependen banget sebenarnya ya, udah mulai kayak manja-manjaan gitu kayak pengen digini-gini gitu sama pasangan, tapi ketika aku ingat lagi kan uangku bisa aku pakai untuk curhat sama nail apa oh iya, nail iya salon orang gitu-gitu ya. iya nail salon kan membayar jasa plus curhat atau aku bisa perawatan, nanti kita ngobrolin tentang masalah hidupku. Oke. Aku bisa ke psikolog juga. Bener, Jadi bener. nggak apa-apa nggak ada pasangan tapi jangan nggak ada ini. Bagus sekali. Dua perspektif yang berbeda yang membuat gua semakin bingung sebenarnya Gen Z ini maunya apa. Kita mau uang. Oke. Jadi tadi udah dijelasin sama Mbak Alvina kalau nggak apa-apa kita tetap punya pasangan, uang bisa dicari. Kalau Ruth tadi bilang gue bisa cerita ke siapa aja soal keresahan gue, tapi jangan sampai gue nggak punya duit. Itu bikin gue tambah stres. Ya, terima kasih Mbak Alvina, Ruth terima kasih. Thank you. Thank you juga. Yoi, Z Minded bakal balik lagi. Bye.